Nah, kita mulai dulu dari daftar isi supaya semuanya bisa sama ya, sama isi di dalamnya. Tapi dengan deskripsi yang berbeda-beda. Pertama nanti di daftar di laporan Bapak Ibu ada judul. Ini contohnya Ibu berikan. Pertama ada halaman judul, kemudian kata pengantar. Mohon untuk kata pengantar tidak sama se-Indonesia Raya. Ibu sering melihat kata pengantar Bapak Ibu sama semuanya copy paste. Buatlah kata pengantar itu yang menyentuh hati. Ya, dari hati betul, jangan sama semuanya. Jadi jangan copy paste. Bahkan Ibu tahu persis ada yang copy paste dengan yang tahun-tahun sebelumnya. Sehingga sebagaimanapun Ibu menjelaskan tentang laporan ini, isinya tetap sama dengan yang tahun-tahun sebelumnya. Ibu tidak tahu kenapa. Apakah jiwa copy paste kita sedemikian melekat atau gimana, tapi yang jelas Ibu berharap dengan penjelasan pelaporan Ibu ini jangan copy paste, tapi dilihat dulu. Kemudian bab 1 pertama pendahuluan, kemudian latar belakang PIGP ini, dasar hukum PIGP, kemudian tujuannya apa, sasaran dan hasil yang diharapkan. Ini Bapak Ibu bisa lihat di buku, di sini ya. Buku PIGP, panduan PIGP. Bapak Ibu sudah punya semua buku panduan PIGP? Belum. Modul. Oh iya. Modul. Masa? Yang kemarin waktu Modul pembimbing. Hah? Modul pembimbing kepala sekolah. Modul pembimbing kepala sekolah. Pembimbing kepala sekolah sama pengawas. Pengawas. Buku panduan Iya kan? Buku panduan belum. Ya. Nanti kita lihat ya. Oke, lihat dulu yang di sini. Apa-apa. Sama saja, isinya sama. Kita lihat dulu konsep PIGP itu seperti apa. Bagaimana profil sekolahnya. Profil sekolah itu profil sekolah Bapak Ibu. Jadi jangan capek karena tidak sama profil sekolah Bapak Ibu dengan profil sekolah temannya. Kemudian waktu dan tempat pelaksanaan program induksi. Dibuat waktu dan tempatnya dari pertama Bapak Ibu hadir, seperti alur tadi, gitu kan. Kemudian bulan kedua melakukan pembimbingan oleh guru pembimbing, tanggalnya berapa. Bulan ketiga, bulan keempat, bulan kelima sampai bulan ke-10. 11 pelaporan. Kemudian yang D, data guru pemula, data Bapak Ibu. Lihat ada di bukunya. Kemudian data guru pembimbing. Kemudian peran dan tanggung jawab pihak terkait. Nah, di situ ada di bukunya. Lihat apa saja peran dan tanggung jawab. Yang ini tidak bisa nyontoh, yang profil sekolah, waktu dan tempat pelaksanaan. Paling yang bisa nyontohnya itu pelaksanaannya ya, tapi waktunya mungkin berbeda. Data tidak bisa nyontoh, data Bapak Ibu sendiri dan data guru pembimbingnya. Kemudian strategi pelaksanaan program induksi. Deskripsi. Jadi gambarkan, deskripsi itu menggambarkan. Bagaimana tahap persiapan pembimbingan PIGP yang Bapak Ibu terima. Ini Ibu sering melihat deskripsinya itu sangat umum gitu. Jadi belum menceritakan seperti apakah persiapan pembimbingan PIGP yang Bapak Ibu dapatkan. Harapan Ibu yang ini tolong ceritakan bagaimana tahap persiapan pembimbingan PIGP yang Bapak Ibu terima. Misalnya nih, Bapak Ibu kan sudah dipanggil oleh Dinas Pendidikan pada tanggal berapa di Nameng, ada sosialisasi. Nah, itu diceritakan. Pak, share screen Ibu. Pak Margono, bisa kelihatan? Belum Bu, masih loading. Puter Bu. Oh ya, tunggu dulu ya. Gimana? Sudah Bu. Sudah Bu. Sudah Bu. Ya, terima kasih. Baik, sudah bisa melihat aplikasi yang saya tampilkan. Kita lihat tadi, saya ulang kembali. Ibu tadi sampai di mana Pak Margono?
Sampai di deskripsi tahap persiapan Bu pembimbing PGP Apa yang Ibu sampaikan tadi ya? Ibu lupa. tentang menggambarkan kondisi PGP Bu sebelum kami membuat sebuah laporan tentang PGP Oh itu. gitu. Jadi kalau persiapan pembimbingan PIGP ini justru sebelumnya ya, sebelum masuk ke pengenalan lingkungan sekolah. Tapi diceritakan juga bahwa Bapak Ibu mendapatkan sosialisasi ya. Ibu pengen membaca deskripsi Bapak Ibu, mudah-mudahan Ibu akan terima deskripsi yang membuatnya memang benar-benar sepenuh hati. Yang B, deskripsi tahap pengenalan lingkungan sekolah bulan pertama. Ketika Bapak Ibu diterima di sekolah itu tolong diceritakan seperti apa. Tapi mohon untuk menceritakan itu orang yang berpikir positif, positive thinking adalah ketika dia pandai menuliskan hal-hal yang positif. Paham maksud Ibu ya? Paham maksud Ibu ya? Jadi orang yang berpikir positif adalah orang yang pandai menuliskan kalimat-kalimat positif. Tidak ada yang menjas, tidak ada yang tidak suka dengan tulisan Bapak Ibu. Saya harap begitu. Sama nanti ketika Bapak Ibu menulis raport. Tidak ada tulisan raport Bapak Ibu itu yang menjelek-jelekkan siswanya walaupun nilainya jelek. Gitu. Jadi pergunakanlah bahasa yang positif dalam setiap deskripsi Bapak Ibu. Nah, menceritakan, menggambarkan, tetapi tidak menggambarkan. Halo, Bu. Halo. Kemudian, mohon maaf. Ya, Bu. Ya, berlanjut ya. Baik, kita lihat. Pada lingkungan pengenalan lingkungan sekolah itu di awal Bapak Ibu hadir. Jadi ambil hal-hal yang sifatnya positif, ambil hikmahnya, ceritakan hal-hal yang bersifat positif. Mudah-mudahan ketika kita menuliskan hal-hal yang positif, maka seluruh aura positif kita akan keluar, seluruh sugesti positif sekolah itu juga akan keluar. Jangan diceritakan kalau kepala sekolahnya cemberut ya, tidak boleh itu ya. Jadi ceritakan hal-hal tadi yang berkenaan dengan hal-hal yang positif. Yang ketiga, deskripsi tahap pembimbingan bulan kedua sampai bulan ke-9. Ini Bapak Ibu ceritakan dari bulan 2 sampai bulan 9 itu apa yang Bapak Ibu lakukan. Bagaimana cara pembimbing melakukan pembimbingannya terhadap Bapak Ibu guru pemula. Kemudian deskripsi tahap penilaian bulan ke-10 ketika kepala sekolah dan pengawas hadir. Yang terakhir, deskripsi tahap laporan. Bagaimanakah alur dan langkah-langkah serta tahapan yang dilakukan dalam tahap laporan. Baik, di hasil akhir program induksi guru pemula. Di sini Bapak Ibu ada rekapitulasi hasil observasi pembelajaran guru pemula tahap 1 dan 2. Nanti akan digambarkan seperti apakah hasil akhir program induksi guru pemula. Yang di bab 4 ini hanya rekapnya. Nanti untuk seperti apa hasil observasinya per lembar, sampai pada deskripsinya, sampai pada refleksinya, itu akan Bapak Ibu tampilkan di lampiran. Ya. Rekapitulasi hasil observasi pembelajaran guru tahap 1. Ini tahap 1 yang dilakukan oleh siapa tadi? Guru pembimbing. Kepala sekolah. Pembimbing. Oh. Yang tahap 2? Kepala sekolah, pengawas dan Pengawas pembimbing. Kepala sekolah dan pengawas. Terima kasih. Jadi
tahap 1 dan tahap 2 ini bukanlah bulan 1 dan bulan 2, tapi tahap 1 selama dari bulan kedua sampai bulan ke-9. 6 kali, ini 6 ya penilaiannya, yang tahap 1, dan tahap 2 yang dilakukan oleh kepala sekolah dan pengawas. Gitu. Kemudian rekapitulasi hasil penilaian kepribadian dan sosial guru pemula. Kemudian laporan hasil penilaian kepribadian dan laporan keberhasilan PK guru atau guru pemula dalam PIGP. Ini yang akan Bapak Ibu tampilkan dalam pelaporannya. Kemudian penutup, kesimpulan dan saran seperti biasa lampiran. Nah, ya, nih tahap 1 oleh guru pembimbing ada berapa kali tadi? 6. 6. 6 kali. Ya, 6 kali, Bu. kita lihat ya, apa isinya setiap 6 kali. Kita lihat. Yang pertama ada lembar hasil observasi pembelajaran guru kelas. Bapak Ibu boleh catat atau boleh foto nanti seperti apakah lembar hasil observasinya akan Ibu tampilkan. Jadi tidak semua form yang ada di buku panduan itu harus Bapak Ibu tampilkan di laporan. Yang tahun kemarin itu banyak sekali pelaporannya, tapi pelaporannya tidak bermakna jadinya. Nah, harapan Ibu yang sekarang ini, kemarin sudah dilakukan, yang tahun kemarin hampir sempurna, mudah-mudahan tahun ini lebih menyempurnakan lagi. Kemudian setelah hasil observasi, Bapak Ibu kan mengajar, berarti ada hasil observasi. Setelah mengajar ada refleksi. Ya, setelah itu ada lembar pengamatan PK guru, baru lembar hasil observasi penilaian kepribadian dan sosial, kemudian lampirkan silabus yang sesuai. Silabus itu jangan tebal-tebalnya ya, tapi silabus yang sesuai dengan RPP yang Bapak Ibu ajarkan. Kemudian tampilkan RPP, boleh menggunakan Merdeka Belajar, tetapi tetap dengan komponen yang tepat. Jadi ada tujuan, ada kegiatan, ada penilaian. Di penilaian itu 3 harus ditampilkan. Ya, ada sikap, ada pengetahuan, dan ada keterampilan. Terakhir foto kegiatan. Sekali lagi di RPP harus lengkap. Di RPP itu juga menggambarkan media apa yang Bapak Ibu gunakan. Dari mana sumber belajarnya, itu harus disampaikan. Kita lihat, karena penilaian 1 sampai penilaian 6 itu nanti sama. Bapak Ibu pelajari dulu penilaian 1. Jika Bapak Ibu pada saat bulan kedua itu kan bulan Februari ya, Bapak Ibu mengajarkannya daring. Ibu, bagaimana kami RPP-nya? Berarti RPP daring. Seperti itu. Foto kegiatannya boleh screenshot ketika Bapak Ibu melakukan Zoom. Ibu, saya di kampung, di Pangkaraye tidak ada sinyal. Saya gunakan WA group, berarti screenshot WA grupnya. Dan foto kegiatan tersebut dilampirkan juga foto kegiatan anak yang sedang belajar. Gitu ya. Ada pertanyaan? Ibu, saya bulan kedua belum mengambil nilai bulan kedua. Bulan ketiga, bulan keempat baru kami ngambil nilai untuk penilaian 1. Oke, jadi dimulai dari bulan 4. Bulan 4, bulan April, Bu. Baik. Bulan April kebetulan kami ada tatap muka, Bu, pada penilaian 1 itu. Apakah kami akan melampirkan RPP tatap muka? Iya. Lampirkan RPP tatap mukanya. Jadi di bulan pertama dan bulan kedua ya, artinya ya. Bulan pertama penilaian pembimbingan itu di bulan kedua, berarti bulan kedua dan bulan ketiga, Bu, kami belum melakukan penilaian. Karena dari pembimbingan dari guru pembimbing bulan kedua sampai bulan ke-9 itu penilaian cuma diambil 6.
Maka kami memulainya dari bulan keempat. Silahkan. Sebaiknya memang seperti itu karena bulan kedua dan bulan ketiga Bapak Ibu sedang pembimbingan dan penunjukan biasanya kelas mana yang Bapak Ibu pegang dan pengenalan juga terhadap siswa. Akan sulit sekali bagi Bapak Ibu guru ketika baru hadir langsung dinilai karena baru kenal dengan siswa. Gitu kan? Ada pertanyaan di penilaian satu ini? Asahir. Jika nanti skor satu indikator kinerja nilai baik, 3 minimal, kemudian nilai konversi 100 minimal 70, kemudian nilai kepribadian dan sosialnya baik, iya, maka ini sudah bisa dapat sertifikat. Sudah tanda tangan kepala sekolah dan pengawas. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian ini contoh format yang nanti akan disalin ke rekapitulasi ketika dinilai 1, 2, 3, 4 cukup 1, 2, 3, 4. Baik, apakah format ini untuk guru saja, Bu? Tidak, format ini juga untuk guru mata pelajaran. Catur ya. Format ini juga sama, bisa untuk guru mata pelajaran. Format ini 14 kompetensi, 14 indikator ini sudah masuk ke dalam PK guru, penilaian kinerja guru. Gitu ya. Jadi Bu, guru mata pelajaran apakah ini juga yang akan ditampilkan? Iya. Kecuali guru BK. Guru BK nanti ada formatnya. Ada guru BK kita di sini? Boleh raise hand? Tidak ada. Baik. Gampang kalau tidak ada. Berarti kita guru mata pelajaran dan guru kelas. Inilah formnya. Ya, Pak Catur ya. Halo, Catur. Pak Catur. Baik, Ibu Nova. Ya, Bu, maaf izin Bu. Itu untuk format penilaiannya, bagi guru yang belum punya format penilaiannya, itu ambil format penilaiannya di mana ya Bu? Oh iya, nanti Ibu akan berikan buku panduan pedoman ya, cipukan ya. Di dalam baik Bu, grup ya. Ya, Ya. baik Bu, terima kasih Bu. Ya, ada lagi? Jangan lupa foto setiap kegiatan. Yang daftar isi nanti akan Ibu kirimkan juga di grup ya. Baik, Ibu Bapak gini. Dalam artian daftar isi inilah yang harus daftar isi inilah yang harus Bapak Ibu kuasai. Karena inilah yang menjadi laporan Bapak Ibu. Inilah yang akan dikerjakan di lapangan. Jadi di daftar isi ini sudah dipermudah sekali. Mudah-mudahan kita memiliki kesamaan supaya nanti hasil dari pelaporannya tidak banyak format-format yang tidak terpakai gitu ya. Hati-hati banyak format-format yang Bapak Ibu lihat nanti di buku panduan menjadi acuan untuk Bapak Ibu, tetapi tidak harus menjadi bagian dari pelaporan Bapak Ibu. Jadi pelaporannya cukup pada daftar isi yang ditampilkan ini. Nanti daftar isi ini akan dikirimkan. Daftar isi ini akan dikirimkan sehingga Bapak Ibu punya acuan bagaimana penyusunan pelaporan. Nah, kemudian mohon untuk antara penilaian 1 dan 2 itu pakai kertas pembatas lah supaya lebih nyaman membukanya gitu ya. Ada pertanyaan saya di sini untuk laporan. Ibu akan tampilkan seperti apa buku panduan dan isinya. Nah, ini ada format-format di sini. Ini adalah lampiran format implementasi program induksi bagi guru pemula. Pak Ibu sudah punya nih? Belum, Bu. Oh ya, nanti dikirimkan.
Jangan ngegas, jangan siapa ini. Nanti bukan ya. Ada Pak Rohim. Pak Rohim. Ya, kita lanjut ya. Ini isinya. Ini ada form KS 01. KS ini orang untuk kepala sekolah ya. Nah, ini tidak usah dimasukkan ya di dalam laporan, tidak usah. Ini punya kepala sekolah, panduannya kita melakukan analisis kebutuhan. Ya. Melakukan need analisis. Nah, ini juga nanti ada checklist tugas kepala sekolah dan PGP. Ini formatnya cukup ada di kepala sekolah. Ini format-format yang Ibu punya yang mudah-mudahan bisa membantu. Nanti ketika Bapak Ibu menampilkan dalam lampiran, tolong ini judul formnya jangan dibuang ya. Judul formnya jangan dibuang. Ya. Share screen-nya kayaknya belum ganti, masih yang pada tahap penilaian 1 yang bisa Iya benar. kami. Ibu lupa, baik. Oh ya, ini ya. Maaf. Nah, kita lihat dulu. Ini ya, ulang lagi, Bapak Ibu. Kita ulang lagi. Ini sudah punya lampiran format implementasi PIGP dari tahap persiapan sampai tahap penilaian sudah punya Pak Rohim. Belum, Bu. Di modul ada Masih loading Pak ya? Rohim. Awal pertama kali pertemuan. Bukan awal pertemuan, ini lampiran seluruhnya nanti. Ada format-format. Bapak Ibu sudah punya ini belum? Belum, Bu. Belum, Bu. Kalau lampiran belum punya, Bu. Ya. Kita lihat ya, ulang lagi ya saya ya. Maaf tadi Ibu lupa stop. Oh ya, Bu Nova mana Bu Nova? Bu Nova raise hand. Enggak, Bu. Tadi udah selesai, Bu. Atau tangan yang tadi belum diturunkan. mungkin. Iya, belum diturunkan, Bu. Halo, masih bisa dengar suara Ibu ya? Bisa ya? Bisa. Oke, kita lanjut ya. Ini lampiran format implementasinya, kita lihat. Nah, yang ini tidak usah dilampirkan dalam laporan. Lanjut. Jika formatnya bisa KS, berarti itu dilakukan oleh kepala sekolah. Ya. Kalau PB berarti pembimbing. Nah, ini KS semua nih. KS. Jadwal kegiatannya, Bu. Boleh tidak kami buat jadwalnya? Boleh. Tapi kalau ada di dalam itu sebagai lampiran atau masuk ke dalam daftar isinya, tidak usah banyak sekali formatnya di sini. Ini format yang dibuat untuk acuan bagi Bapak Ibu guru pembimbing maupun kepala sekolah. Jadi Bu, dari bulan ke-1 sampai bulan ke-9 itu sudah dilakukan oleh pembimbing, ya, tetapi bulan ke-1 baru pengenalan lingkungan sekolah. Belum ngajar. Ya, bulan ke-1 itu baru pengenalan lingkungan sekolah. Bulan sampai bulan ke-9 baru prakteknya. Yang sudah mengajar dari bulan pertama? Ada yang sudah mengajar langsung, sekali masuk langsung diberikan tugas mengajar? Tidak ada ya? Suara Ibu putus. Oh, suara Ibu putus. Bergema suaranya, Bu. Oh ya, memang. Mohon maaf kalau siang memang seperti ini. Mudah-mudahan nanti rekaman bagus.
Nah, ini nanti Ibu akan berikan format-format ini kepada Bapak Ibu semuanya untuk dijadikan bahan penyusunan pelaporan nanti. Nah, ini evaluasi diri guru pemula. Kita menyebutnya refleksi. Nah, evaluasi diri di awal ya. Refleksi setelah pembelajaran, maaf. Nah, ini untuk guru BK. Guru BK berbeda di guru kelas maupun guru mata pelajaran. Tapi guru mata pelajaran di guru kelas sama. Ini evaluasi diri. Berbeda ya. Nah, pertanyaan sampai di sini nanti formatnya ini akan Ibu kirimkan. Formatnya akan Ibu kirimkan, apakah lembar-lembarannya. Nah, ini ada model-modelnya. Ini untuk guru BK formatnya. Nah, guru BK, hasil observasi BK. Yang pelajaran atau guru atau pelajaran atau guru kelas mah dia Pak Catur ya. Nah, ini 1 sampai 4. Format ini belum ada ya? Belum punya? Halo? Format ini belum punya? Udah, Bu. Kalau yang itu udah punya, Bu. Yang penilaian ini. tahap 1 udah. Yang belum. Kita belum punya, Bu. Oh gitu. Sekarang sudah punya, separuh belum. Sudah, nanti Ibu kirimkan grup ya. Baik, ada pelaporan ini ada yang ingin tanyakan. Nanti kalau benar-benar belum puas boleh telepon, tidak boleh. Boleh WA, boleh telepon, tapi jangan tengah malam saat Ibu tidur nanti tidak diangkat malah. Jadi boleh. Ya, Bu. Ya, boleh WA ya. Boleh WA. Dengan buru-buru minta dibalas, Ibu lama sekali membalasnya. Kadang-kadang juga sama, kita sama-sama lagi mengajar. Ada pertanyaan lagi sampai di sini? Kalau tidak, Ibu akan jelaskan tentang video pembelajaran. Untuk pelaporan cukup sampai di sini, buku ya. Pak Catur gimana, Pak Catur? Ada yang ingin bertanya, teman-teman? Pak Catur kemudian. Gimana, Bu? Pak Catur yang ingin bertanya. Yang bab 4 itu kan rekapitulasi penilaian. Itu tuh hanya melampirkan atau tetap mendeskripsikan juga, Bu? Yang itu bagaimana? Bab 4 kan ada rekapitulasi. Ya. Itu tuh dalam lampiran. Oh enggak, rekapitulasi itu 4. Itu lampiran. Lampiran ini bagiannya nanti ini isi ya Pak Catur ya. Ini isi. Teman-teman cara mengisinya gini. Misalnya pembimbing sedang melakukan penilaian di perencanaan pembelajaran 1, 2, 3, 4. Maka beliau mengisi nilai, misalnya B, gitu ya. B ini skornya 3, ya kan? B skornya 3. Maka itu bisa seperti apa sih Bapak Ibu ketika membuat tujuan? Kan sudah memperhatikan karakteristik peserta didik, tetapi belum terlihat adanya kegiatan pembelajaran atau kondisional. Jadi dalam RPP itu baik ada 4 ya, A, B, C, D, E, B, C, D, audit, behavior, kondisional, dan D. Nah, di keempat itu ternyata di kondisionalnya belum terlihat DPP-nya. Ini harus diberikan oleh guru pembimbing di sini. Rumahnya di mana? Di tujuan pelajaran. Kemudian guru menyusun bahan ajar secara untuk logis, kontekstual, dan mutakhirnya. Nah, di sini ditulis apakah bahan ajarnya sudah sesuai dengan lingkungan anak. Misalkan anak di Sungai Selang diajarkan tentang anak kelas 1 nih misalnya. Ini kan anak kelas 1 masih komplit ya. Diajarkan tentang padi. Lah anak kelas 1 tidak pernah melihat padi.
Antara satu sungai selain itu melihatnya lihat ikan, banyak kerupuk. Jadi bahan ajar yang seperti apa? Bahan ajar yang sesuai dengan lingkungan dan dunia anak. Gitu. Tekstual yang sesuai dengan dunia anak. Ya, kalau SMP berarti yang sesuai dengan dunia anak SMP-nya kontekstual. Nah, ini dijelaskan ini. Kan kita sudah lihat bahwa di sini nih catatan pengamat atau nilai di sini ditulis apanya, kalau kurang apanya, kalau lebih apanya ditulis di sini. Hasil dari sini Pak Catur disalin ke rekapitulasi. Gitu. Hasil dari lembar penilaian ini disalin ke rekapitulasi. Kalau 6 lembar penilaian ini ada soalnya yang pertama tadi Ibu bilang, yang pertama dia fokusnya pada perencanaan saja. Berarti yang bawah belum dinilai. Yang di sini saja yang dinilai. Nah, ini disalin di penilaian 1. Gitu. Ada yang perbaiki di penilaian 2. Misalnya yang kurangnya di 2. 2 ini nilainya misalnya ya. Nilainya 2 misalnya. Nah, nilainya 2. Apanya yang kurang sini? Tulis. Ketika ada yang kurang, perbaiki di penilaian selanjutnya sampai nilainya bisa 3. Jadi nilai tidak boleh kurang dari 3. Minimal nilainya nih skornya. A jika 4, B 3, C 2, D 1. Kawan-kawan, pada kemarin di Namang kan sudah dijelaskan. Mudah-mudahan ini Ibu tidak mengulang dari awal, maksudnya memang fokus pada pelaporan. Tetapi kalau teman-teman belum merasa puas atau rasa kurang penjelasannya, boleh Bapak Ibu mengundang Ibu dalam sebuah kelompok. Ya, tapi dengan pertanyaan. Misalnya khusus untuk kecamatan Kobak dan Lubuk dikumpulkan jadi 1 PIGP-nya, Ibu bersedia untuk memberikan lagi pengarahan jika memang kurang jelas. Gitu ya. Halo. Wajah Pak Catur ini merasa tidak puas kelihatan. Ya, Bu, putus-putus, Bu, mikir. Suara yang putus-putus. Apa gimana Pak Catur? Jelas, Pak. Oh ya, jelas ya. Mikir tadi, Bu. Putus-putus tadi, Bu. Ya, sudah, Bu. Makasih, Bu. Makasih kembali. Ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Nah, sudah ya. Sudah ya. Ini bagian yang ini yang di lembaran ini akan disalin ke lembar mana tadi? Penilaian 1. Masang itu Pak Tika. Apa tadi? Rekapitulasi. Hah? Rekapitulasi bab 4. Disalin ke bab 4. Rekapitulasi. Bab 4 rekapitulasi. Ya. Dari catatan pengamat atau penilai. Ya, kalau catatan pengamat ini adanya di lampiran. Kalau rekapitulasi tidak ada lagi catatan pengamat yang di sini. Ya. Gitu ya. Rekapitulasi tidak ada lagi Pak Catur. Dia sudah hasil nilainya. Baik, di itu akan terlihat bahwa Bapak Ibu sudah sampai pada nilai 3 atau tidak. Tapi Ibu berharap gitu ya. Seberapapun nilai dari guru pembimbingnya maupun seluruhnya itu tidak akan masuk ke nilai yang akhir. Yang masuk adalah nilai dari kepala sekolah dan pengawasnya. Dihitung apakah guru tersebut layak atau tidak. Gitu. Berkinerja baik atau tidak. Nilainya akan lulus jika minimal 3. Jika mendapatkan nilai minimal 3. Ada pernah kami masuk ke kelas, ternyata guru tersebut tidak menggunakan media pembelajaran sama sekali pada saat belajar. Bu Indri, mohon di-mute-kan suaranya. Terima kasih Bu In. Jadi
pernah kami masuk, Pak Cato, ke kelas tersebut, guru tersebut tidak menyiapkan media sama sekali. Itu pada saat kami nilai. Gimana pada saat tidak kami nilai? Nah, itu. Jadi setidaknya teman-teman nanti pada saat penilaian kepala sekolah dan pengawas, siapkanlah medianya. Ya. Sehingga lakukanlah ini semampunya Bapak